Assalamualaikum, halo teman-teman, masak bareng Meli yuk. Hari ini saya akan bagikan resep oseng daun pepaya 100% tidak pahit untuk menu buka puasa dan sahur. Tinggal dimakan pakai lauk apa aja ini udah enak banget, gak perlu macem-macem lagi deh, ini ekonomis dan hemat budget. Yuk kita simak resep oseng daun pepaya di video ini. Yang pertama perlu disiapkan adalah daun pepaya yang usahakan masih muda ya, jadi tidak terlalu pahit dan lebih memudahkan saat nanti kita merebusnya. Kemudian selain daun pepaya tentu saja cabai. Saya pakai cabai merah besar semua, saya nggak pakai cabai rawit yang merah ataupun hijau, jadi semuanya pakai cabai merah. Bawang merah, bawang putih, kemudian udang rebon. Ini udang rebon, saya nggak tahu gramnya berapa karena saya beli Rp2.000. Lanjut kita hilangkan dulu pahitnya ya, kita panaskan air yang jumlahnya kira-kira cukup untuk merendam jumlah daun pepayanya. Masukkan tanah liat atau tanah lempung, ini saya beli di pasar tradisional, di toko online juga banyak yang jual. Sebelum daun pepayanya masuk, kita masukkan dulu tanah liatnya dan biarkan hancur dan warna airnya menjadi keruh. Bisa ditutup dulu ya teman-teman untuk memudahkan agar lebih cepat panas. Nah, kalau sudah hancur tanah liatnya dan warnanya menjadi keruh seperti ini, baru boleh dimasukkan daun pepayanya. Sebenarnya untuk menghilangkan pahit pepaya itu ada banyak caranya ya, bisa dengan daun jambu biji atau direbus bersamaan dengan daun singkong atau bisa juga dengan asam jawa juga bisa. Namun menurut saya yang paling ampuh adalah dengan cara ini, dengan cara menggunakan tanah liat ini. Karena selain nggak pahit, warnanya juga tetap terjaga, warnanya tetap hijau segar. Ini kita tutup ya, jadi kita tutup biar cepat mendidih. Nah kalau udah mendidih kayak gini, kita balik posisinya dari yang di atas dibalik ke bawah biar matangnya itu merata. Nah kalau udah dibalik nggak usah terlalu lama, langsung kita angkat aja, takutnya nanti malah akan menjadi lembek daun pepayanya karena ini saya pakai daun pepaya yang muda, jadi nggak perlu dilama-lama, kecuali teman-teman pakai daun pepaya yang tua, itu memang merebusnya lumayan cukup lama ya. Nah kalau sudah diangkat semua seperti ini, segera dicuci bersih ya teman-teman. Untuk mencucinya memang harus berkali-kali. Dan kita pastikan bahwa tidak ada rasa atau tidak ada sisa dari si tanah liat ini yang menempel di daun pepayanya. Jadi nyucinya memang harus sabar. Cuci dengan air mengalir. Nah setelah direbus dengan tanah liat ini, sebenarnya teman-teman tidak perlu merebus ulang lagi ya. Tapi ada beberapa versi yang bisa menggunakan direbus lagi gitu ya. Jadi menggunakan perebusan ulang. Tapi menurut saya dengan tanah liat ini aja rasa pahitnya sudah hilang. Nah ini pencucian yang saya lakukan dengan air mengalir. Ini saya mencuci hingga 5 kali bilasan ya teman-teman, hingga dipastikan memang sudah tidak ada sisa dari tanah yang menempel. Tanah liatnya ini butuh 5 kali bilasan. Nah tapi kalau memang teman-teman suka tipikal sayur daun pepaya yang rasanya pahit, karena biasanya kan ada yang lebih suka pahit ya, karena memang pahitnya itu justru sehatnya di situ katanya begitu. Jadi teman-teman tidak usah capek-capek merebus dengan cara ini. Cara ini dilakukan untuk teman-teman yang memang tidak suka dengan pahit dari daun pepayanya. Nah ini udah 5 kali bilasan, udah bersih banget, siap kita masak. Nah langkah selanjutnya sebelum kita masak, bumbunya juga perlu dicuci ya teman-teman, untuk menghilangkan sisa-sisa dari semprotan pestisida ataupun tanah yang menempel di cabenya ya. Jadi semuanya harus benar-benar higienis sebelum diolah. Termasuk juga udang rebonnya, biasanya udang rebonnya masih banyak sisa-sisa kotoran hitam yang menempel, ini juga wajib untuk dicuci bersih sebelum dimasak. Nah ini untuk daun pepayanya jadinya banyak banget segini. Ini nggak akan saya olah semua karena kebanyakan untuk jumlah cabai yang tadi saya di resep ini tuh nggak cukup untuk bikin sebanyak ini. Jadi saya akan bagi menjadi 3 bagian dan saya akan ambil 1 bagian aja. Oh ya, untuk resep oseng daun pepaya ini saya hanya menggunakan bawang merah, bawang putih sama cabai. Jadi nggak pakai kunyit, kemiri, bahkan jahe begitu ya, saya nggak pakai. Saya hanya tambahkan sedikit lengkuas yang digeprek ya.
Nah, ini kita iris-iris dulu daun pepayanya agar tidak terlalu panjang ya. Jadi kita nanti makannya enak, diiris-iris seperti di video. Nah, kalau sudah dimasukkan ke dalam mangkok ya, biar lebih mudah. Nah, kurang lebih jadi 1 mangkok segini teman-teman. Untuk beratnya saya nggak nimbang ya, kurang lebih 1 mangkok aja. Lalu untuk cabai-cabean dan bawang merah, bawang putih ini akan saya cuper aja karena lumayan pegel ya kalau ngulek. Untuk cabai merah besarnya saya pakai 12. Bawang merah saya pakai 3 dan bawang putihnya saya pakai 3. Nanti di kolom deskripsi juga ada ya untuk takaran resepnya. Kita cuper sampai halus dengan tambahan air ya teman-teman, biar lebih cepat halusnya. Kurang lebih sampai seperti di video. Lalu saya akan iris-iris 3 iris kurang lebih 1 cm gini lengkuas, kemudian digeprek-geprek agar lebih keluar aromanya seperti ini. Sisihkan, lanjut kita goreng udang rebonnya ya. Kita goreng hingga berubah warna menjadi coklat keemasan dan terlihat sangat kering juga renyah ya udang rebonnya. Jadi udang rebonnya ini nggak asin ya teman-teman, karena tadi udah dicuci terlebih dahulu. Nah, kalau udah kering dan renyah seperti ini, angkat menggunakan saringan dan kita tiriskan minyaknya ya sampai benar-benar tiris. Sisihkan, kemudian sekarang lanjut kita masak oseng daun pepayanya. Karena ini tadi kita menghaluskannya menggunakan air, saya tidak akan langsung menambahkan minyak, namun saya hilangkan dulu airnya. Jadi airnya ini dibiarkan habis dulu. Baru ditambahkan minyak 1,5 sendok sayur minyak goreng. Nah, baru kita masak atau kita tumis hingga bumbunya ini harum, matang, dan pecah minyak. Masukkan lengkuasnya, jangan lupa sambil terus diaduk-aduk agar aroma lengkuasnya juga meresap ke dalam bumbu. Nah, kalau udah langsung aja masukkan daun pepaya yang sudah direbus tadi dan dipotong-potong. Aduk agar bumbunya ini tercampur dengan merata. Beri tambahan air, lalu masukkan segera seasoningnya, ada penyedap, garam, sama gula pasir. Nanti takarannya saya tulis lengkap di kolom deskripsi ya, teman-teman tinggal contek aja. Aduk kembali agar seasoningnya ini tercampur dengan rata, kemudian jangan lupa untuk selalu koreksi rasa. Nah, kalau rasanya udah sesuai, bisa dimasukkan udang rebonnya di tahap terakhir proses memasak oseng daun pepaya. Aduk hingga tercampur rata udang rebonnya, kemudian ini untuk airnya bebas ya, tergantung selera mau dibiarkan menyusut atau dibiarkan begini aja. Kalau saya mau langsung diangkat aja. Nah, ini dia oseng daun pepaya 100% tidak pahit, bisa untuk menu buka puasa dan sahur. Semoga resep oseng daun pepayanya bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.